miskin, paling juga lulus SMP. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Duitnya dari mana? Halo sobat, kalian akan terkejut melihat apa yang bisa dilakukan oleh tangan-tangan yang dianggap kotor hanya demi sebuah impian yang bersih. Sebelum kita mulai, coba pejamkan mata kalian sejenak. Bayangkan sebuah suara yang paling kalian kenali. Suara yang membawa kalian kembali ke sebuah momen, entah itu momen kebahagiaan atau mungkin momen yang penuh perjuangan. Saya ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan sebuah cerita. Cerita tentang keringat, tentang mimpi, dan tentang sebuah cinta yang tak pernah menyerah. Saya harap kalian bersedia menemani saya sampai akhir, karena di balik kisah ini ada sebuah pesan yang mungkin akan selamanya membekas di hati kita. Pernahkah kalian mendengar bunyi gesekan karung lusuh yang diseret di atas aspal memecah keheningan subuh yang masih pekat? Bukan, itu bukan suara hantu yang gentayangan. Itu adalah suara rutinitas. Itu adalah suara tangan-tangan yang mencari rejeki, mengais sisa-sisa kehidupan malam kota yang riuh. Udara subuh masih menusuk tulang, membawa aroma sisa hujan dan bau sampah yang menguap dari sudut jalan. Pak Salim mengenakan jaket tipis yang sudah robek di beberapa bagian, tapi ia tidak merasakan dingin. Tangannya kasar, keriput, dengan bekas luka yang bercerita tentang kerasnya hidup. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya menyimpan nyala api yang tak pernah padam. Nyala api itu bukan tentang ambisi kekayaan, melainkan sebuah harapan yang membakar, sehalus embun, namun sekuat karang. Pagi itu, Pak Salim sedang memungut botol-botol plastik bekas di pinggir jalan utama. Tiba-tiba sebuah gerobak sayur beroda 2 melintas. Remnya berderit. "Pak Salim, belum pulang?" sapa Bu Susi, pedagang sayur yang biasa lewat. "Belum, Bu. Masih rezeki," jawab Pak Salim, suaranya serak. Bu Susi menatap tumpukan botol di karung Pak Salim. "Wah, saingannya makin banyak ya, Pak. Nanti kapan pulang? Kasihan Ayu nungguin." "Sebentar lagi, Bu. Ini tinggal sedikit lagi," kata Pak Salim sambil tersenyum tipis. Ia tahu di balik nada kasihan Bu Susi ada sedikit pandangan merendahkan. Tatapan yang sama yang ia terima setiap hari, setiap pagi. Ia kembali berjalan, menyeret karung yang semakin berat. Setiap langkahnya, setiap gemerincing botol dan kaleng di dalam karungnya, baginya bukan sekedar sampah. Itu adalah melodi. Melodi yang ia yakini akan mengantar satu-satunya putrinya Ayu ke gerbang kampus impiannya. Dan pagi itu, di antara tumpukan sampah yang baru dibuang, matanya menangkap sesuatu. Bukan botol, bukan kardus, sebuah bros kecil berbentuk buku terbuka, terbuat dari logam kuningan yang kusam. Pak Salim membersihkannya dengan jemari kotornya. Kilauan redup dari bros itu seolah menjawab harapan di matanya. Bros itu tidak berharga, tapi di matanya, ia melihat masa depan. Ia melihat Ayu memakai itu di hari wisuda. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia terlalu sibuk bermimpi. Pak Salim bukanlah pemulung sejak awal. Dulu, ia seorang buruh pabrik yang tangguh, dengan impian sederhana. Punya rumah sendiri, hidup layak, dan menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Ia masih ingat, dulu tangan kasarnya sering berlumur oli dan citra, bukan debu jalanan. Suara mesin pabrik adalah musiknya, dan setiap gaji yang ia terima adalah kebanggaannya. Ia masih ingat, ketika ia masih muda, membonceng istrinya, Ibu Siti, dengan motor butut ke pasar. Sederhana tapi bahagia. Mereka menabung bersama, sedikit demi sedikit untuk masa depan Ayu. Namun badai krisis ekonomi menerjang. Pabrik tempat ia bekerja bangkrut, dan Pak Salim harus menerima kenyataan pahit. Istrinya sakit, dan ia kehilangan pekerjaan. Satu-satunya harta yang tersisa adalah Ayu, buah hatinya. "Pak, kita mau gimana?" tanya istrinya dengan suara lemah. "Tenang, Bu, Bapak akan cari cara. Untuk Ayu, kita pasti bisa," jawab Pak Salim menggenggam tangan istrinya. Sejak hari itu, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk Ayu.
Janji itu semakin berat ketika istrinya meninggal dunia. Kini ia berjuang sendirian. Duka menyelimuti rumah kontrakan mereka. Bau wangi kembang dari nisan istrinya seolah masih tersisa, namun keheningan rumah terasa lebih menusuk dari pisau. Malam-malam yang dulu hangat oleh canda Ibu Siti, kini terasa dingin. Pak Salim tidak hanya kehilangan pendamping, tapi juga separuh dari kekuatannya. Hari-hari setelah itu adalah perjuangan sesungguhnya. Ada satu pagi di mana Pak Salim menemukan tempat beras di dapur kosong melompong. Hanya tersisa butiran-butiran terakhir yang menempel di sudut karung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil butiran-butiran terakhir yang menempel di karung beras, menanaknya dengan air lebih banyak. Bubur nasi yang encer itu ia sendokkan ke piring Ayu, lalu untuk piringnya sendiri, ia hanya menaruh nasi sisa yang mengeras dan sedikit garam. Nasi campur garam enak juga kok nak, ujarnya menelan rasa perih di dadanya. Ayah, kenapa ayah cuma pakai garam? Tanya Ayu yang matanya polos menatap piring ayahnya. Ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia hanya ingin Ayu tahu bahwa ia akan baik-baik saja. Pernahkah kalian merasa begitu putus asa hingga satu butir nasi pun terasa sangat berharga? Pernahkah kalian mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan orang yang paling kalian cintai? Momen-momen pilu itu terus berulang. Terkadang, ia harus menahan rasa lapar seharian, menunggu sampai ia bisa menjual botol-botol yang ia kumpulkan. Seringkali, Ayu melihat ayahnya pulang dengan wajah pucat dan tangan gemetar, bukan karena lelah, tapi karena perutnya kosong. Namun, Ayu, di usianya yang menginjak 17 tahun, tumbuh menjadi gadis yang cerdas, rajin, dan berbakti. Ia adalah segalanya bagi Pak Salim. Seringkali, Ayu melihat ayahnya pulang dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia tahu ayahnya tidak hanya lelah, tapi juga lapar. Ayu tidak pernah mengeluh. Di malam hari, saat Pak Salim sudah pulang, ia akan menyeduh teh hangat dan menemaninya membersihkan diri. Suatu malam, saat Pak Salim sedang beristirahat, Ayu datang menghampirinya. "Ayah, lihat ini," kata Ayu, menunjukkan gambar sketsa wajah ayahnya yang baru saja ia buat. Tangan ayah kuat, garis-garis ini Ayu suka. Kelihatan ayah kerja keras untuk Ayu. Pak Salim tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ayah capek?" tanya Ayu. "Ayu bantu ya, Yah. Kita cari kerjaan lain yang lebih ringan." Pak Salim menarik tangannya perlahan. "Tidak, Nak. Capek ini cuma sementara. Tapi mimpi kita itu selamanya," jawab Pak Salim. Tersenyum, senyum yang menyembunyikan rasa sakit. Di gang sempit tempat mereka tinggal, kehidupan memang sederhana. Sebagian besar tetangga adalah buruh harian dan pedagang kecil. Namun, di antara mereka, ada beberapa yang memiliki pandangan sinis terhadap Pak Salim. Mereka seringkali berkumpul di depan rumah dan menggunjing. Anak orang miskin paling cuma lulus SMP. Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Uangnya dari mana? Tambah Pak Asep, sambil meludah ke samping, seolah pekerjaan Pak Salim itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Gunjingan itu bukan hanya sekedar suara. Itu adalah pisau-pisau kecil yang menusuk hati Pak Salim. Ia merasakan setiap kata itu, setiap tatapan remeh itu, tapi ia hanya diam. Diam adalah perisai. Ia tidak ingin membuang energinya untuk melawan omongan yang kosong. Semua energinya ia kumpulkan untuk satu tujuan, tabungan untuk kuliah Ayu, tabungan yang ia simpan di balik tumpukan kardus di bawah tempat tidurnya. Setiap hari, ia akan memasukkan selembar uang lusuh ke dalam kaleng biskuit bekas yang sudah penyok. Dan setiap kali ia melakukannya, ia merasakan sedikit kehangatan di dadanya. Momen itu tiba, hari pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi. Sebuah hari yang terasa seperti menunggu putusan hukuman atau sebaliknya anugerah terbesar. Di dalam kontrakan kecil mereka, suasana terasa tegang. Ayu duduk di depan laptop tua yang dipinjamkan guru sekolahnya. Jemarinya yang biasanya lincah mengetik, kini gemetar, tak berani menyentuh tombol enter. Pak Salim berdiri di belakangnya, tangannya menggenggam erat bahu Ayu. Ia bisa merasakan degup jantung putrinya yang tak beraturan. Matanya menatap layar seolah ia juga ikut membaca setiap kata yang ada di sana. "Ayah," suara Ayu bergetar, hampir tak terdengar. "Takut." "Tidak apa-apa, Nak.
Apapun hasilnya, kamu tetap kebanggaan ayah, bisik Pak Salim. Suaranya berusaha terdengar mantap, meski ia sendiri merasa cemas. Ia menghela nafas dalam, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, hamba tidak meminta lebih. Hanya ini, satu-satunya jalan untuk anak hamba. Tolong berikan kemudahan. Ayu akhirnya membulatkan tekad. Dengan mata terpejam, ia menekan tombol enter. Layar memuat. Logo universitas berputar lambat. Jeda seperdekian detik yang terasa seperti seabad. Tangan Pak Salim semakin erat menggenggam bahu Ayu. Hingga akhirnya, sebuah tulisan muncul di layar. Ayu membukanya. Matanya yang bulat membaca setiap kata. Tetesan air mata mengalir dari sudut matanya. Pak Salim terkejut, panik. Ia mengira anaknya tidak diterima. Ia menarik Ayu ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, Nak. Jangan sedih. Ia mencoba menenangkan. Suaranya pecah. Ayu mendongak. Matanya yang basah kini bersinar. Ia menatap ayahnya, lalu memeluknya erat-erat lagi dengan isak tangis kebahagiaan. Ayah, Ayu diterima, bisiknya. Suaranya penuh haru. Seketika, lelah Pak Salim hilang. Tubuhnya terasa ringan. Ia memeluk Ayu, menumpahkan semua rasa bangga dan haru yang selama ini ia simpan. Alhamdulillah, Nak, bisiknya. Tak sanggup berkata-kata lagi. Kabar itu menyebar cepat. Para tetangga yang mendengar kabar itu langsung datang. Bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk mengamati. Heh, anak pemulung diterima di kampus mana? Paling kampus abal-abal, kata Bu Siti. Suaranya keras, sengaja agar didengar semua orang. Pak Salim hanya tersenyum. Kampus terbaik di kota ini, Bu, jawab Ayu. Suaranya mantap. Wajah Bu Siti memerah. Sombong sekali, mau bayar pakai apa? Pakai uang botol bekas, ejeknya. Tawa sinis pecah dari beberapa tetangga yang lain. Pak Salim menunduk, bukan karena malu, tapi untuk menyembunyikan tetesan air mata yang hampir jatuh. Perkataan itu menusuk langsung ke relung hatinya yang paling dalam. Apa yang akan kalian lakukan jika di momen paling bahagia dalam hidup kalian ada orang yang meracuninya dengan cemoohan? Namun Pak Salim kali ini tidak diam. Ia merasakan kebahagiaan Ayu yang begitu besar dan ia tidak ingin kebahagiaan itu tercemar oleh perkataan sinis. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Bu Siti dan Pak Asep bergantian. Wajahnya tenang, tapi suaranya yang serak terdengar tegas dan penuh wibawa. Saya memang miskin harta benda, tapi tidak pernah miskin harga diri. Hinaan kalian saya telan karena waktu saya terlalu berharga untuk membalasnya. Setiap butir keringat, setiap lelah adalah doa yang saya kumpulkan agar anak saya kelak bisa berdiri lebih tinggi dari saya dan dari siapapun yang merendahkannya. Semua orang terdiam. Mereka melihat bukan lagi pemulung tua yang biasa mereka remehkan, melainkan seorang ayah yang berdiri tegar membela kehormatan anaknya. Tatapan Pak Salim penuh keteguhan, dan di matanya mereka melihat cinta yang tak terhingga. Tiba-tiba Ayu angkat bicara. Ayah saya punya tabungan, Bu. Uang dari keringat halal, katanya tegas. Pak Salim terkejut. Ia tidak pernah ingin hal ini terungkap. Namun, ia melihat sorot mata Ayu yang penuh harga diri. Ia mengangguk pelan. Benar, kami punya tabungan. Pak Salim masuk ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kaleng biskuit Hongguan yang sudah penyok dan lusuh dari balik tumpukan kardus. Bukan hanya kaleng itu, tapi juga sebuah buku tabungan lusuh yang terselip di bawahnya. Perlahan ia membuka kaleng itu, dan isinya bukan kue, melainkan gulungan-gulungan uang lusuh. Ada lembaran 2.000, 5.000, dan banyak uang receh. Kemudian ia membuka buku tabungan itu, menunjukkan nominal di dalamnya yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan para tetangga. Semua uang itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Tiba-tiba suara di gang itu hening. Yang tadinya tertawa, kini terdiam. Wajah Bu Siti berubah pucat. Mereka melihat bukan hanya nominal uang, tapi bukti pengorbanan yang tak ternilai. Pak Salim menatap Bu Siti. Ini bukan untuk membuktikan apa-apa, Bu. Ini cuman untuk anak saya. Untuk mimpinya, katanya pelan, suaranya serak. Ia memegang tangan Ayu, dan mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan keheningan yang mematikan. Ayu akhirnya memulai perkuliahan.
Hari pertama Ayu di kampus impiannya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari gang sempit tempatnya tinggal. Gedung-gedung tinggi, pepohonan rindang, dan para mahasiswa yang tampak cerah dengan pakaian rapi. Ayu mengenakan kemeja sederhana yang sudah ia setrika berkali-kali. Namun ia merasa percaya diri. Di tas punggungnya, ia membawa buku-buku tebal, tapi yang terpenting, ia membawa semangat dan nilai-nilai yang ayahnya ajarkan. Namun di tengah keramaian, ia tak sengaja mendengar sekelompok mahasiswa berbisik. Lihat bajunya, kayaknya dari keluarga susah. Ia menoleh, seorang mahasiswi memandanginya dengan pandangan meremehkan. Seolah-olah ia adalah noda di lingkungan yang bersih itu. Hati Ayu terasa perih, tapi ia segera teringat tangan ayahnya yang kasar dan keringat yang menetes di jalanan. Ia menarik napas dalam, menegakkan bahu, dan berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Ia tidak membalas, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh pakaiannya, melainkan oleh tekad dan kemampuannya. Ia masuk ke ruang kelas, duduk di bangku paling depan, dan mulai menyimak pelajaran. Ia bertekad, setiap detik yang ia habiskan di kampus ini akan ia gunakan sebaik-baiknya, sebagai bentuk balas jasa atas pengorbanannya. Ia akan membuktikan bahwa anak pemulung pun bisa berprestasi. Pak Salim kembali ke rutinitasnya. Namun kini ada hal yang berbeda. Karung yang ia seret di aspal terasa lebih ringan. Hinaan dari tetangga tidak lagi terdengar. Ada rasa hormat yang tumbuh di mata mereka, meskipun mungkin tidak diucapkan. Suatu hari Bu Siti datang ke rumahnya, bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta maaf dengan canggung. "Maaf Pak Salim, saya terlalu banyak bicara," katanya, menunduk. Pak Salim hanya tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, saya mengerti," jawabnya tulus. Baginya, pengakuan itu tidak lagi penting. Kebahagiaan Ayu adalah satu-satunya hadiah yang ia butuhkan. Di suatu malam setelah Ayu pulang dari kampus, ia melihat Pak Salim sedang duduk di teras kecil mereka memperbaiki tali karung yang putus. Ayu datang mendekat, duduk di samping ayahnya. Ia meletakkan kepalanya di bahu Pak Salim. "Ayah," suara Ayu terdengar lembut. "Terima kasih banyak. Untuk semuanya. Untuk setiap botol yang ayah kumpulkan. Untuk setiap malam yang ayah lalui di jalanan. Untuk setiap butiran keringat. Karena ayah, Ayu bisa ada di sana. Karena ayah, Ayu punya mimpi." Pak Salim berhenti sejenak, memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengusap rambut Ayu. "Ayah yang seharusnya berterima kasih, Nak," katanya. Suaranya serak. "Kebahagiaan terbesar ayah adalah melihat kamu tersenyum, melihat kamu pergi ke kampus. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak perlu membalas apa-apa, Nak. Cukup kamu bahagia, ayah sudah sangat bahagia." Ia terus memulung, bukan lagi karena terpaksa, tapi karena itu adalah bagian dari dirinya. Setiap kali ia menemukan botol plastik, ia melihatnya sebagai satu langkah kecil lagi menuju masa depan yang cerah untuk putrinya. Ia masih memungut bros kecil itu, menyimpannya di dompet lusuhnya. Itu adalah pengingat bahwa di balik tumpukan sampah ada mimpi yang tumbuh dan berhasil ia wujudkan. Ia akhirnya menyadari, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau miliki, tapi seberapa besar pengorbanan yang rela kau berikan untuk orang yang kau cintai. Dan di sanalah, di balik karung lusuh dan tangan kasar, Pak Salim menemukan makna sejati dari kekayaan. Bukan uang yang ia genggam, melainkan mimpi anaknya. Bukan pujian yang ia cari, melainkan senyum Ayu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap wajah yang kita temui, ada perjuangan yang tak terlihat. Di balik setiap penampilan yang sederhana, ada hati yang penuh cinta dan keteguhan yang luar biasa. Mungkin lain kali kalian melihat seseorang yang diremehkan, janganlah menilainya. Karena bisa jadi di balik keheningan mereka, ada sebuah cerita yang lebih berharga dari apapun yang bisa kita bayangkan. Jadi sekarang saya tanya pada kalian, apa mimpi yang kalian perjuangkan? Dan seberapa jauh kalian rela berjalan hanya demi melihat mimpi itu menjadi nyata? Terima kasih sudah mendengarkan.
Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan tidak pernah berhenti menghargai setiap tetesan keringat yang mengalir demi sebuah harapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya senang membaca pendapat Anda. Silakan tuliskan komentar di bawah tentang topik apa yang ingin Anda lihat di video selanjutnya. Jangan lupa untuk sukai video ini dan subscribe ke channel ini ya. Dadah!